Kami di Bank Indonesia Cirebon punya kegiatan event tahunan yang kita sebut dengan. Jadi kalau mau berkreativitas nggak usah mikir izin, itu urusan kami. Wah. Nah, tinggal main aja. Talk slow, kita talk tapi slow. Halo sahabat Pilar, yes, just like I said before. Kita kedatangan tamu-tamu spesial buat saya siang hari ini. What a precious moment ya, karena siang hari ini sudah bersama saya. Halo, selamat siang bapak-bapak. Selamat siang. Selamat siang. Sudah siap memberikan, menyampaikan kabar gembira mungkin? Ya Pak ya. Baiklah, saat ini sahabat Pilar, saya sudah bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Hestu Wibowo. Selamat siang Bapak. Kemudian saya sudah bersama Bapak Agus Sukmanjaya, mohon maaf kalau ada salah penyebutan ya, dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Cirebon. Selamat siang, Kabar baik Bapak berdua? Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke Pilar Radio. Dan kalau ini baru pertama kali, wah nanti besok-besok datang lagi ya Pak ya. Untuk talk show siang hari ini sahabat Pilar, kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol ya bersama Bapak Hestu Wibowo dan juga Pak Agus Sukmanjaya mengenai peran sektor pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Waduh ya, ini satu hal yang memang semua orang tuh nggak bisa kalau melulu kerja harus disertai healing walaupun tipis-tipis ya. Dan itu tentu saja dengan pariwisata ya. Baiklah. Nah untuk dari Pak Hestu dulu nih ya, Pak Hestu ya, saya menyapa Pak Hestu dulu ya, mengenai dari sebagai Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia Cirebon, yaitu mengenai peran sektor pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ada strategi dari Bank Indonesia Pak, atau strategi yang saya dengar ada strategi 3A saya sempat dengar itu, apakah itu Pak dalam perekonomian Indonesia dan dalam mendukung sektor pariwisata, khususnya untuk pariwisata lokal di Cirebon? Mungkin bisa sebagai prolog pembukaan. Silakan. Terima kasih. Pertama-tama selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini ada sahabat saya Pak Agus Sukmanjaya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. Iya. Senang sekali sering ketemu Pak Agus, apalagi pada saat ulang tahun Kota Cirebon ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu di radio Pilar ini. Baik, betul sekali. Sahabat Pilar, dan teman-teman sekalian. Mungkin sebelum masuk bagaimana strategi tadi, sebetulnya 3A 2P. 3A 2P, mohon maaf ya. Pariwisata. Namun sedikit kalau boleh, karena Bank Indonesia kan memang banyak membantu pemerintah daerah ya dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi. Tadi kaitannya dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata. Pertanyaannya kenapa sektor pariwisata? Iya. Dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam perekonomian negara itu secara domestik, kita sudah membuktikan bahwa memang di sektor pariwisata ini memiliki peranan sangat penting. Kenapa? Karena sektor pariwisata memberikan multiplier efek yang cukup besar. Karena sektor pariwisata ini sebelum pandemi itu bisa memberikan kontribusi terhadap PDB ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di atas 4%. Di atas 4%. Nah, namun memang pada saat pandemi terjadi kontraksi ya, terjadi penurunan. Pada tahun 2019 itu mencapai 4,8%. Nah, di tahun 2021 ini sudah mulai membaik, atau secara kita rebound ya, sudah mulai pulih lah kembali kondisi pariwisata, walaupun mungkin belum ke kondisi normal sih. Baiklah ya. Namun kita lihat memang tahun 2022 ini, kemarin tahun lalu juga sudah ada peningkatan yang sangat baik, dan ini juga memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB. Karena sektor pariwisata ini memiliki dampak atau multiplier efek yang cukup besar. Satu, menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena pariwisata ini memang memberikan dampak bukan hanya di sektor pariwisata, tapi juga bisa meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Betul sekali. Kemudian juga meningkatkan tentunya pendapatan asli daerah, pemerintah daerah setempat. Kemudian juga memberikan nilai ekonomi bagi sektor-sektor lainnya, karena kalau kita
berbicara sektor pariwisata dalam BPS itu sektor pariwisata itu direpresentasikan oleh beberapa sektor, terutama sektor akomodasi dan makanan ini. Itu sebagai salah satu indikator sektor pariwisata ya, karena kalau pariwisata pasti ngomong masalah akomodasi, hotel, kuliner ya. Iya. Dan juga transportasi. Iya. Jadi ini adalah merupakan salah satu indikator bagaimana sektor pariwisata itu mendukung sektor-sektor lainnya. Tapi satu hal yang menarik, memang sektor pariwisata punya keunikan dibandingkan sektor lain. Kalau misalnya kita melihat di sektor misalnya industri atau manufaktur, kita memang misalnya untuk mengkonsentrasikan misalnya sektor industri ya. Kita pertama untuk membangun itu harus cari dulu lahannya. Kemudian perlu pembangunan. Betul sekali. Segala macam. Kemudian juga operasionalnya juga ada uji coba. Kemudian mungkin 3-4 tahun baru beroperasi penuh dan baru memberikan kontribusi perekonomian. Namun kalau pariwisata Mbak, itu cukup unik. Pariwisata cukup Pak Agus ini cukup publikasi, promosi, bikin event ya, destinasi, kemudian membuat suatu destinasi yang yang bisa menarik pariwisata. Mungkin nggak lama-lama, bulan depan 2 bulan itu pas. Wah udah sudah pastilah ya. Sudah langsung terasa manfaatnya. Betul sekali. Jadi sektor pariwisata menjadi salah satu disampaikan memberikan salah satu kita sebut the new source of economic growth, sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dimana itu tadi kalau tadi saya di awalan hanya sebagai penikmatnya aja, mungkin penikmat bahwa sibuk kerja jalan-jalan tapi ternyata lebih daripada sekedar dinikmati saja, bahwa di dalamnya pariwisata itu menumbuhkan UMKM ya Pak ya, pertumbuhan kerja. Betul sekali. Waduh. Juga berdampak kepada sektor-sektor lain tadi, akomodasi, makan minum, dan juga yang lain. UMKM pun juga tergerak dengan sektor pariwisata. Dan karena pentingnya nih Mbak sektor pariwisata, oleh karena itu pemerintah dan juga Bank Indonesia kita mempunyai strategi, dan saya rasa Pak Agus sudah hafal. Kita sebut dengan 3A 2P. 3A 2P. Apakah itu kalau buat kayak saya nih yang awam ya? Pasti 3A 2P apa ya? Boleh juga dikasih tahu Pak buat kita ya. Yang pertama adalah atraksi Mbak. Atraksi. Jadi pariwisata itu harus menciptakan satu atraksi sebagai daya tarik masyarakat untuk datang ke suatu destinasi wisata. Yang kedua adalah yang juga penting adalah akses karena untuk mencapai suatu destinasi perlu ada kelancaran akses transportasi akses sana. Dan kalau saya melihat di Cirebon ini luar biasa. Begitu mudahnya. Betul. Transportasi ada. Beca masih ada. Yang tradisional buat jalan-jalan. Betul. Yang ketiga adalah amenitas. Amenitas itu adalah sektor pendukung dari pariwisata. Ya baik dari dari transportasinya, kemudian tempat, dan juga bahkan kelengkapan dalam suatu destinasi wisata. Amenitas perlu lengkap. Jadi harus tersedia penginapan, harus disediakan. Jadi orang kalau misalnya datang suatu wisata, saya siang-siang lapar nih, harus disediakan. Kemana harus disediakan amenitasnya, termasuk juga mungkin yang sifatnya teknis ya, misalnya untuk hotel ataupun penginapan harus disediakan sesuai dengan standar. Kalau ditujukan kepada wisatawan domestik ya harus disesuaikan dengan standar. Betul sekali. Untuk yang misalnya wisatawan asing atau wisatawan mancanegara juga harus disediakan amenitasnya sesuai dengan segmen pasarnya. Itu tadi 3A ya. Jadi pertama adalah atraksi, kemudian akses dan amenitas. Yang 2P-nya ini adalah penting, sangat penting saya juga adalah yang pertama adalah promosi Mbak. Promosi, harus dipromosikan. Betul. Karena sesuatu harus dipromosikan agar masyarakat tahu. Dan sekarang kan promosi bisa secara langsung dan juga dengan era teknologi digital, media sosial, betul. Dan bukan hanya secara formal, bahkan experience dari para wisatawan juga bisa menjadi sarana promosi. Betul, pernah ke suatu daerah kemudian ngevlog itu promosi. Itu sudah jadi promo ya, betul sekali, dengan membuat video-video singkat diupload dan ya. Dan itu sangat penting sekali untuk mempromosikan suatu wisata. Dan yang terakhir P adalah ini Mbak, pelakunya dari pariwisata. Kemarin juga sempat ngobrol dengan diskusi dengan Pak Agus bahwa salah satu yang perlu kita siapkan bukan hanya dari sisi fisik ataupun destinasi, tapi mentalitas dan mindset masyarakatnya juga perlu disesuaikan dengan kondisi. Artinya kalau mungkin kita mau menjadi suatu daerah destinasi wisata, harus juga masyarakat punya awareness dan juga cara berpikir dan perilaku yang mendukung pariwisata. Betul. Sadar wisata. Jadi misalnya kalau kita mungkin contohnya yang sudah
yang sudah success story-nya kayak di Bali, Mbak. Iya. Bali kenapa bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang terkenal bahkan Iya. sudah internasional karena memang masyarakatnya welcome terhadap para pendatang betul gitu ya. sekali. Sangat ramah, hospitality-nya, kemudian juga menerima dan segala macam. Itu menjadi salah satu juga unsur penting dalam pengembangan pariwisata. Iya, betul tadi sekali. 3A, 3A 2P ya. Dan kita ke Pak Agus Sukmanjaya. Pak Agus sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disbudpar Kota Cirebon yang sekarang sudah alhamdulillah, apakah bisa dikatakan sudah bergeliat normal lagi seperti saat sebelum pandemi atau baru mulai bangun nih Miss Mera, seperti apa Pak Agus? Iya, kalau bicara Cirebon, alhamdulillah sih sebetulnya dari tahun kemarin progresnya sudah cukup bagus ya. Alhamdulillah. Artinya salah satu indikatornya dari angka kunjungan. Angka kunjungan. Jadi angka kunjungan kita di tahun kemarin itu 4.300.000. Itu untuk karena kita bisa melihat dari beberapa sektor yang memang secara rutin kita lakukan update informasi kunjungan. Misalnya dari kunjungan ke hotel, ke restoran, ke tempat wisata dan lain sebagainya. Dan itu kita targetkan untuk tahun ini bisa sampai di angka 5 juta sampai 6 juta. Amin ya. Ya, Amin artinya ya itu Rabbal bukan Alamin. sebuah harapan kosong karena saya pikir gini, di bulan Mei kemarin ya, itu sudah dibuka juga penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kertajati. Betul sekali. Dan ya. yang paling worth it dikunjungi mungkin salah satunya Cirebon. Betul. Meskipun saat ini baru 2 kali penerbangan ya, hari Rabu dan Minggu, tapi kita berharap seiring berjalanan waktu kemudian ada juga dibuka penerbangan internasional lainnya gitu kan. Kemudian yang lain adalah tanggal berapa kemarin Cisumdawu sudah dibuka. Oh iya, beberapa hari yang lalu ya. Hari yang lalu. Betul sekali. Itu juga punya dampak yang signifikan. Dari Sekarang Bandung hanya 1 jam saja ke Cirebon. 1 jam. Ya, jadi itu sebetulnya peluang ya buat Kota Cirebon. Apakah ke depan bisa menjadi salah satu tujuan wisata atau hanya dilewati? Nah, itu kan dua kemungkinan yang bisa saja terjadi kalau tidak kita siapkan dari sekarang. Ya nanti mungkin cuma lewat aja gitu kan. Nah, kita berharap itu tidak terjadi. Tapi ke depan bagaimana Cirebon ini bisa menjadi tujuan untuk tujuan pertama untuk dikunjungi. Iya, kalau sekarang mungkin hanya perjalanan 1 hari besok pulang. Iya. Kita berharap ke depan salah satu tujuan study tour misalnya anak-anak sekolah bisa saja ke Cirebon karena apa yang ada di Jogja, di Solo semuanya ada di Cirebon. Cirebon punya. Iya, kita punya tempat heritage yang luar biasa. Betul kita sekali. punya 3 keraton. Kita punya peninggalan masjid-masjid kuno yang kemudian itu juga bisa menjadi salah satu destinasi. Kita punya kuliner yang luar biasa. Banyaknya gitu sampai kan. nyangkut kemana-mana Pak. Ke kota-kota lain ada empal gentong juga. Nah inilah makanya mungkin kita perlu strategi, kita berkolaborasi dengan semua stakeholder ya. Dan alhamdulillah di samping saya ini Pak Hestu ini luar biasa. Luar biasa loh Bank Indonesia karena supportnya beliau ya. biasa di luar gitu. Nah kembali lagi nih Pak Agus, berarti kan setelah pandemi alhamdulillah ada peningkatan ya Pak Agus ya. Nah ini sendiri kemudian lantas menimbulkan pertanyaan, jadi bagaimana nih strategi dan peran dari pemerintah untuk kembali mendorong atau memberikan penguatan untuk sektor pariwisata? Ya, tentu kalau peran pemerintah supportingnya berupa regulasi ya. Iya. Regulasi. Nah, kenapa sih mungkin kita tarik ke belakang dulu? Kenapa misalnya Cirebon hanya orang datang hari ini pulang besok? Iya. Harus secara jujur kita akui bahwa kita belum ekosistem pariwisatanya belum terbentuk seperti di Bandung, di Jogja, di Bali dan lain sebagainya. Di kota-kota yang tadi saya sebutkan, masyarakat sudah punya banyak pilihan. Oke, hari pertama kita misalnya nongkrong di Malioboro. Nanti sore kita main misalnya ke bergeser ya
ke titik lainnya, ke titik yang lainnya, besoknya bisa ke Gunung Kidul dan lain sebagainya. Dan itu kemasannya Jogja, bukan Sleman, Bantul, Gunung Kidul, semua Jogja. Nah, kami dengan BI sekarang sedang ikhtiar sampai ke titik itu. Bagaimana ketika datang ke Cirebon, tapi kita bisa nanti ngademnya di Kuningan gitu kan. Oke, nanti kita untuk belanja industri kreatifnya ke kabupaten, misalnya gitu kan. Betul sekali. Oke, kita mau ke Paralayang di Majalengka. Masih juga, dan itu bisa diangkatnya Cirebon. Jadi, nah ini sekat-sekat antar daerah ini kita coba lebur untuk menjadi katakanlah ayo ke Cirebon. Ya sudah, paketnya lengkap. Betul. Wow. Nah, alhamdulillah perjalanan kita dalam beberapa minggu terakhir ya, Pak Hestu, sudah berbuah hasil nih. Teman-teman dari Dinas Pariwisata Ciayu Majakuning sekarang sudah punya frame pemikiran yang sama. Nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Nah, alhamdulillah ini kebetulan difasilitasi juga oleh Bank Indonesia untuk kita bisa diskusi gitu kan. Nah, hal yang lain tentu kita juga perlu sampaikan bahwa betul yang disampaikan oleh Pak Hestu tadi. Untuk Kota Cirebon sendiri sebetulnya kontribusi kontribusi pajak lah yang paling real gitu kan. Hampir 50% pajak daerah Kota Cirebon itu dari sektor pariwisata. Per hari ini untuk ada 3 di pajak yang meliputi sektor pariwisata. Pertama, hiburan. Target kita itu tahun 2023 15 miliar. Per hari ini memang baru tercapai 4,6 miliar, baru 30,68%. Itu dari hiburan, itu dari mulai konser-konser. Alhamdulillah sekarang konser-konser di Cirebon sudah cukup banyak. Iya, betul sekali. Dan sekarang orang sudah kulturnya sudah menjadi sebuah murni entertain. Betul sekali. Kalau dulu kita mau mengeluarkan izin konser itu udah deg-degan duluan, Pak. Waduh. Karena biasanya ujung-ujungnya tawuran, kan, pengerusakan, kerusuhan. Kalau sekarang masyarakat Cirebon sekarang sudah itu menjadi sebuah kebutuhan. Mereka menikmati hiburan itu dengan sangat soft gitu kan. Nah, ini kemudian juga akhirnya karena iklimnya terbangun dengan bagus, akhirnya banyak sekali sekarang event-event konser yang akan datang ke Cirebon. Itu signifikan sekali untuk pemasukan di sektor hiburan. Apakah itu ada berkaitan dengan regulasi dari pemerintah yang semakin mungkin welcome atau ada perubahan di regulasinya? Oh ya, yang jelas itu ya. Sekarang itu kan semua perizinan sudah online ya. Jadi dengan OSS itu kemudian mempermudah klien atau orang untuk memproses perizinan. Oke. Yang kedua juga kultur mungkin dari pendekatan dari pengamanannya sendiri sekarang sudah sangat humanis. Jadi itu kemudian banyak sekali katakanlah vendor-vendor yang merujuk Cirebon menjadi tempat untuk promosi album atau apapun lah ya, gitu. Dan itu juga dengan konser itu kemudian banyak kemasannya kemudian dikolaborasi dengan UMKM. Ya. Jadi bukan cuma konser, tapi kemudian dibikin semacam festival hari pertama, kemudian ada festival UMKM lokal gitu kan. Hari kedua juga itu menjadi sebuah kolaborasi yang manis menurut saya. Betul. Oke, yang kedua dari sektor hotel ya. Ya. Hotel itu sampai hari ini sudah 60,01%, Pak. Ya. Jadi dari target 19 miliar hari ini sudah 11,4 miliar. Wow. Artinya bahwa PR kalau okupansi mungkin alhamdulillah di weekday itu sudah rata-rata 70%. Di weekend sudah lebih dari 80%. Nah, cuma memang tadi PR besarnya adalah length of stay-nya, Pak. Lama tinggalnya. Kalau sekarang masih 1 malam, PR kita bagaimana ke depan bisa 2 malam, 3 malam gitu kan. Betul sekali. Terakhir adalah tadi ini unggulan Cirebon kan, kuliner.
Jadi dari restoran itu ini pajak terbesar dari seluruh sektor Pak untuk pendapatan asli daerah. Target kita adalah 57 miliar. Wow. Hari ini sudah 38,8 miliar. Artinya sudah 68% pencapaiannya. Jadi kita sih optimis di akhir tahun capaian untuk hotel dan restoran bisa lebih dari 100%. Masya Allah ya, karena ini baru kuartal di bulan Juli ini ya. Baru Juli lah, semester pertama plus dikit gitu plus kan. Dikit, betul sekali. Itu potensi yang saya pikir harus kita kita menjadi modal ya. Mereka sudah interest ke Cirebon, tapi bagaimana mereka nyaman dan bisa betah lama-lama di Cirebon. Sekali. Sekarang saya akan menuju ke Pak Hestu. Pak Hestu, nih selaku kepala perwakilan dari BI Cirebon ya, Pak Hestu. Ini peran dari Bank Indonesia dalam mendukung penguatan sektor pariwisata di Kota Cirebon. Boleh lebih dijelaskan lagi, disampaikan untuk sahabat Pilar, karena kalau saya mungkin sudah agak tahu ini mensupport sekali untuk UMKM-nya, pokoknya wah dari dulu lah ya. Silakan Pak Hestu, boleh dijelaskan buat sahabat Pilar. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit sebelum masuk ke peranan Bank Indonesia, sedikit tadi menambahkan yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwa ini ada yang menarik Mbak Mira, bahwa di sektor pariwisata terjadi sedikit pergeseran perilaku dari masyarakat terkait dengan sektor pariwisata. Dengan pasca pandemi ini, tren kita ini sekarang fokusnya ke dua hal, yaitu experience dan sustainable tourism. Di mana sekarang yang mendominasi nih, kalau memang sekarang kita mendapatkan bonus demografi nih, pelaku perjalanan ini adalah lebih banyak sekarang generasi milenial, generasi anak-anak milenial, muda, betul. ya. Betul. Jadi sekarang yang banyak kita lihat sekarang yang juga termasuk di sektor pariwisata ini melakukan pelaku dari pariwisata itu sebagian besar adalah di generasi milenial. Nah, para milenial ini tentunya mengutamakan kebutuhan perjalanan dari sisi experience-nya, pengalaman. Dan oleh karena itu makanya mereka menggeser dari kebiasaan pariwisata yang dulu sifatnya massal ya, rombongan, satu rombongan. Sekarang lebih kepada experience. Betul. Nah, kebetulan untuk Ciayu Manja Kuning ini kelihatannya memiliki potensi sangat besar dalam rangka untuk mendukung tadi konsep experience dan sustainable tourism. Nah, di Ciayu Manja Kuning ini banyak sekali potensi-potensi ya, tadi juga sampaikan oleh Pak Agus. Di sini banyak sekali potensi-potensi keunggulan, terutama di sejarah juga, secara sejarah, wisata religinya, wisata kulinernya sudah nggak usah ditanyakan lagi, maupun juga terutama wisata alam. Kita berbicara Ciayu Manja Kuning. Iya, Ciayu Manja Kuning, baik. Bagus, kita coba istilahnya aglomerasi. Iya betul Pak. Bagaimana mengembangkan potensi-potensi pariwisata di bukan hanya Kota Cirebon, tapi se-Ciayu Manja Kuning, termasuk juga di Majalengka, Indramayu dan di Kuningan. Nah, tentunya Ciayu Manja Kuning tadi ya, dari sisi aksesibilitasnya sangat mendukung. Kemarin baru dibuka Tol Cisumdawu. Betul. Kemudian nanti dalam waktu dekat kelihatannya Oktober akan mengaktifkan lagi. Kemarin waktu pidatonya Pak Gubernur Jabar Pak ya. Oktober Kertajati mau mungkin dioperasikan secara penuh, baik domestik, luar negeri maupun sebagai embarkasi umroh dan haji. Kemudian kita punya stasiun Cirebon tuh pusat. Ada 2. Pusat. Semua kereta pasti lewat Cirebon dan Pasti berhenti. lewat Cirebon. Pasti berhenti dulu. Iya. Dan sudah jadi masalah baru Pak. Darat bukan apa lagi, kita udah punya jalan tol Trans Jawa. Itu adalah merupakan air potensi. juga ada ya. Air cukup Pelabuhan, ya. Jadi tadi kalau Pak Agus bilang kalau mau ngadem ke Kuningan, kalau mau wisata para layang bisa ke Majalengka, kalau makanan kuliner ke Kota Cirebon, kalau industri terus ke Batik Trusmi kabupaten. Kalau mau ke pantai pesisir ada Indramayu. Jadi sebetulnya lengkap potensinya. Betul sekali. Dan terjadi pergeseran dari sekarang adalah experience dan juga sustainable tourism. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Agus juga, kita sekarang mengembangkan namanya QT, Mbak. Quality tourism, di mana meningkatkan dua. Satu tadi length of stay-nya, makin lama wisata itu di satu. Dan juga yang kedua adalah spendingnya. Jadi bagaimana spending? Jadi ya kalau turis kita berharap mudah-mudahan dia berbelanja ya, terutama untuk belanja akomodasi atau mungkin makan terutama, atau mungkin beli oleh-oleh. Jadi dua yang kita masukkan quality tourism adalah dari length of stay-nya dan spendingnya. Semakin lama dia semakin baik dan semakin banyak di spendingnya pasti akan semakin betul baik. sekali. Itu yang disebut dengan quality tourism. Nah, ini yang menjadi kami sangat optimis bahwa
potensi sektor pariwisata di Ciawi Manjagan cukup besar, sehingga kami dari Bank Indonesia tentunya sangat mendukung karena tadi sampaikan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor pertumbuhan ekonomi baru, dan ini yang paling ampuh dalam rangka untuk bagaimana memboosting, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Ciawi Manjakuning, Pak, ya, dengan mengandalkan sektor pariwisata. Nah, dalam rangka untuk mendukung itu, tentunya kami di Bank Indonesia juga membuat suatu beberapa program ya dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan sektor pariwisata. Tentunya kita melakukan suatu integrasi pengembangan. Jadi bukan hanya di satu sektor, juga mengembangkan suatu integrasi yang dilakukan tentunya mempertimbangkan dari daya jual sektor pariwisata yang tinggi. Jadi kita menggabungkan dari sisi itu tadi ya, dari sisi keindahan alamnya, kemudian juga kulinernya, kemudian juga potensi-potensi tadi ya, yang dari wisata religinya, wisata sejarahnya, wisata lain yang ada, sehingga kami mengembangkan suatu ekosistem pariwisata juga harus kita kembangkan. Jadi tadi baik dari sisi destinasinya, kemudian juga transportasi untuk aksesibilitasnya yang kita kenal tadi 3P, 3A, 2P tadi. 3A2P tadi ya. Betul. Nah, untuk salah satu sebetulnya ini yang sudah menjadi success story lah, atau mungkin yang program pengembangan pariwisata yang sudah kami lakukan, yang sudah ada beberapa peningkatannya. Kebetulan kami Bank Indonesia sudah mengembangkan di salah satu daerah wisata di daerah Desa Bantar Agung nih. Ini kebetulan di daerah ini Pak Agus, di daerah Kabupaten Majalengka. Di Kabupaten Majalengka. Ya. Ini desa wisata yang kita kembangkan ini memperoleh top 75 ADW Indonesia, Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Jadi ada sekian ribu desa wisata yang diusulkan dari seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Dipilihlah top 75 anugerah desa wisata, dan alhamdulillah salah satu binaan kami di Desa Bantar Agung itu dimasuk menjadi salah satunya. Desa Bantar. Desa Bantar Agung di Kecamatan Sindangwangi. Desa Bantar Agung. Kabupaten Majalengka. Itu anugerah diberikan langsung oleh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di mana ini juga kami di desa ini menjadi salah satu pilot kami, Mbak, dan juga menjadi salah satu success story karena ini adalah menerapkan konsep Sustainable Tourism Village, di mana kawasan terasering ya, jadi ada daerah persawahan secara terasering yang bisa memberikan visual dan pemandangan, pokoknya keren banget. Konon katanya Pak Gubernur Jawa Barat itu adalah diciptakan dari tetesan dari surga katanya. Tetesnya itu ke Jawa Barat, makanya pemandangan itu karena saking indahnya, cantiknya pemandangannya. Betul. Ya. Wow. Jadi kami menggabungkan konsep Sustainable Tourism Village di mana memberikan pemandangan alam yang cukup indah bagi para pengunjung, dan juga di sana kita kembangkan pertanian dengan berbasiskan organik. Wow. Jadi kita mulai ke pengembangan pertanian yang sehat ya, dengan penggunaan pertanian sistem organik, sehingga juga menjadi nilai tambah bagi para wisatawan. Jadi pemandangannya indah, pertanian sawahnya organik, dan tentunya juga kita memberikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata di sana. Jadi kita berikan sarana prasarana. Di samping juga terakhir kami menyelenggarakan bantuan teknis, yaitu berupa tadi Pak, pengembangan capacity building. Jadi bagaimana membentuk kelompok sadar wisata Pak, kelompok-kelompok POKdarwis, kelompok-kelompok sadar wisata yang merupakan mungkin tour guide untuk daerah tersebut, dan juga memberikan bantuan yang tadi amenity-nya Mbak, memberikan bantuan seperti sarana prasarana di sana, kemudian juga amenity seperti pembangun homestay dan seterusnya. Jadi kami coba melengkapi seluruh fasilitas di desa wisata tersebut, dan juga di sana juga kebetulan ada ini Mbak, wisata air terjun. Wow. Jadi kita kembangkan juga di desa wisata ini. Desa wisata Bantar Agung ada yang namanya air terjun Cipete. Kalau dengar Cipete itu satu areal untuk pengembangan pariwisata. Jadi ada alamnya, itu air terjun, kemudian pemandangannya tadi terasering, kemudian pengembangan pertanian dengan berbasiskan pupuk organik, dan juga kita mengembangkan amenities di sana dengan bagaimana memberikan bantuan teknis dan capacity building bagi para pelaku pariwisata di sana. Sehingga mudah-mudahan
dengan memberikan juga pendampingan, edukasi, fasilitasi UMKM di sana juga merupakan upaya kami dalam melengkapi dari keseluruhan fasilitas-fasilitas yang ada di desa wisata. Waduh. Ada juga UMKM juga kita urut, Mbak. Di sana ada usaha-usaha kayak mungkin usaha emping. Kemudian juga ada makanan kuliner di sana, makanan-makanan khas juga kita kembangkan UMKM. Jadi memang sebenarnya kalau sektor pariwisata seperti saya bilang tadi multiplier efek besar, kemana-mana semua ya, bisa terkena dengan dan secara time consumingnya juga cepat dibandingkan dengan sektor-sektor. Makanya sektor pariwisata menjadi salah satu yang unggulan dalam rangka bagaimana kita mampu bangkit sekali. Dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ini salah satu program dari kami. Tapi tentunya ini kan karena wilayah kerja kami Bank Indonesia Cirebon kan seluruh wilayah Ciayu Majakuning. Jadi nanti kami akan melihat dengan nanti kita ada suatu kerjasama aglomerasi seluruh kepariwisataan di Ciayu Majakuning, bagaimana kita sama-sama mana yang potensi untuk kita kembangkan. Kami dari Bank Indonesia siap untuk mendukung di Kota Cirebon. Kalau Pak Agus mungkin nanti ada desa wisata unggulan yang mau kita kembangkan, kami dari Bank Indonesia siap untuk ini mendukung. Tentunya akan jadi collab yang luar biasa ya. Amin, dari Disbudpar dan juga Bank Indonesia ya. Sekarang kita akan melangkah ke Pak Agus ya, Pak Agus. Baru saja sahabat Pilar. Dan mengenai peran dari institusi atau lembaga ya atau masyarakat ya dalam penguatan sektor pariwisata di Ciayu Majakuning. Atau nanti juga bisa dilanjut dengan success story event-event yang sudah sukses digelar oleh event lokal ataupun bahkan ada yang skalanya nasional yang sudah sukses digelar di Kota Cirebon. Silakan Pak Agus. Baik, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa kemudian kita tidak hanya kita punya visi untuk mendatangkan orang sebanyak mungkin ke Cirebon, tapi kemudian penguatan SDM kitanya juga memang harus kita lakukan. Dan yang terpenting adalah menurut saya sebuah edukasi yang harus atau literasi yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita nih. Kita sering lupa Pak. Kadang-kadang kita bisa bikin program study tour keluar daerah dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya di lingkungan Cirebon sendiri masih banyak yang harus kita eksplorasi kan. Sehingga saya di 25 Mei tahun 2022 coba berkolaborasi dengan banyak pihak. Kita buat program namanya literasi budaya. Awalnya literasi budaya Pak. Literasi budaya itu bagaimana sebenarnya kita memberikan ruang kepada anak didik terutama di usia emas mereka ya, dari mulai PAUD, TK, SD itu untuk bisa lebih mengenal potensi yang ada di wilayahnya. Itu kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan stakeholder yang lainnya. Dan alhamdulillah ternyata responnya bukan cuma tadi yang PAUD, TK, SD, SMP. Sekarang sudah sampai ke SMA, bahkan ibu-ibu. Ya, betul sekali. Kita banyak sekarang diminta untuk mengantar ibu-ibu pengajian, ibu arisan untuk tur. Ya kan ke destinasi wisata. Sebenarnya tur mereka itu sebetulnya sini sudah berjalan. Tapi kemudian bagaimana ada kemasan yang kita buat ini menarik. Pertama adalah mereka harus dikenalkan dengan apa yang mereka lihat sehari-hari. Contoh misalnya Cirebon itu kan kaya dengan sejarah. Iya kan? Iya. Of course. Nama jalan misalnya. Nama jalan. Iya kan? Karanggetas, Panjunan, Pekiringan. Itu ada story-nya ya Pak ya? Ada ceritanya. Ada ceritanya. Dan itu mungkin kita orang Cirebon karena sudah biasa ya sudah biasa aja. Biasa saja gitu. Tapi nanti makanya di program literasi budaya itu ada tour guide yang memang di dalam perjalanan itu kemudian dikenalkan mereka dengan story tentang nama-nama jalan. Kemudian ketika sampai di objek di heritage, tadi keraton dan lain sebagainya, kami juga sudah bekerja sama dengan pihak keraton. Bukan kemudian mereka datang, mereka lihat-lihat pulang. Iya. Tapi ada sebuah atraksi yang mereka harus tampilkan. Atraksi bisa nari, bisa membatik, bisa
permainan tradisional dan lain sebagainya. Dan itu harus juga ada cerita yang disampaikan kepada peserta. Dan permintaannya sekarang Pak Hestu, tadinya saya hanya untuk anak-anak Kota Cirebon. Iya. Permintaannya sekarang sudah ke SD Sindang Laut, minta Masya ke Allah. kami dari Kepetakan dan lain sebagainya. Nah ini mungkin nanti ini akan kita perluas, kita perlebar dengan tadi kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata yang Ciayu Majakuning, karena ternyata itu menarik, ya kan? Dan kita ingin secara pelan-pelan mereka juga anak-anak kita selain tahu tentang potensi budaya yang ada di Cirebon, tapi kemudian kami sandingkan Pak dengan profesi. Karena anak-anak kita jujur sekarang terlalu nyaman dengan gadget. Mereka tidak tahu bapaknya kerja di mana gitu kan. Saya PNS, kemudian Pak Hestu PNS juga cuma di BI, tugasnya kan pasti beda. Ada yang jadi TNI, Polri. Anak-anak kita kan jarang sekarang kalau ditanya cita-cita jadi apa. Kalau dulu kita YouTuber Pak. Jadi guru gitu kan. YouTuber sekarang YouTuber. Influencer. Nah, maksud saya kenapa kemudian literasi budaya itu paketnya nyambung dengan profesi. Jadi kami kenalkan juga mereka. Oke, satu misalnya ke Keraton Kacirbonan. Satu paket lagi dia harus milih. Apakah ke Pemda, ke DPRD, ke Polres, ke Arhanut misalnya, biar mereka tahu, pegawai negeri ini tugasnya ini, tentara ini tugasnya ini. Nah ini sudah berjalan 1 tahun dan ini sangat bisa Pak dikembangkan, kita kolaborasikan karena saya pikir mereka juga harus tahu tugas BI itu apa. Betul sekali. Jadi nanti mungkin ada kunjungan anak-anak kita ke BI nih. Ya, jadi ini pelan-pelan dan itu ternyata menarik. Itu satu. Kemudian mungkin terkait dengan tadi sempat disinggung juga UMKM, bahwa kami di Dinas Pariwisata juga salah satu urusannya adalah ngurusi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu setidaknya ada banyak sektor, ada 17 subsektor tuh. Salah satunya kuliner misalnya UMKM. Nah kami ada kerjasama kolaborasi juga dengan PHRI. Kita membantu persoalan UMKM itu kan terutama di ujung, di penjualannya. Kalau tadi BI sudah memfasilitasi bagaimana dia bisa ekspor gitu kan. Kemudian banyak hal lah sudah dilakukan. Kami dengan katakanlah kewenangan yang kami miliki, mitra kerja yang kami ada gitu. Kita kerjasama dengan PHRI. Jadi produk kami namanya Aircraft Check-in, ekonomi kreatif check-in. Kenapa check-in? Apa itu? Nah, itu kita jual langsung di kamar hotel. Kalau sekarang mungkin strategi banyak, mungkin kalau di dinas di PKUKM itu ada di mall ya. Di mall betul sekali. Mall UKM itu UKM. Mungkin untuk segmen rombongan, Mbak. Rombongan, diarahkannya ke sana. Ya, kita akan arahkan ke sana. Tapi untuk yang personal, saya tempatkan memang di ruang yang sangat privasi di dalam kamar. Karena ketika di dalam kamar itu gabut kan, kadang kita perlu cemilan segala macam. Kita sodorkan dengan harga yang logik. Ini sebagai jawaban dari konsep minibar yang tidak logik menurut saya. Karena harga air mineral di minibar itu saya bisa 10 biji tuh kalau beli di minimarket gitu kan. Betul sekali. Sekarang kita rasionalisasi bahwa ini jajanan khas Cirebon. Ya kan? Ada di kamar dengan harga yang logik. Jadi nggak ada harga UMKM ini yang lebih dari 20.000. Karena memang kita setting, kita kurasi mulai dari kemasan, rasa, harga dan lain sebagainya. Jadi sudah jalan di 2 hotel, kita sedang progres ke beberapa hotel yang lain. Luar biasa. Satu hotel kita bisa angkat 10 pelaku UMKM. Kalau ada 50 hotel maka kita bisa ngangkat 500 pelaku UMKM. Betul sekali, luar biasa. Nah itu ikhtiar yang sedang kami lakukan. Mudah-mudahan ini juga bagian dari, karena kami masih Disputpar vendor dengan
hotel. Nah, nanti mungkin BI bisa masuk di ruang mana. Ini juga untuk kemudian bisa ngangkat UMKM bareng-bareng. Baik, ya. Kemudian kalau untuk mengenai success story event dari kedaerahan nih, Pak Agus bagaimana? Event saya mungkin kecil, Mbak. Tapi memang saya bikin bagaimana ini menjadi sebuah kegiatan yang memang reguler, keberlangsungannya terjaga. Jadi alhamdulillah sudah setahun juga event malam mingguan Ning Balai Kota sudah itu setidaknya kita menyiapkan ruang-ruang untuk kreativitas pelaku seni dan budaya di ruang publik. Jangan mereka latihan aja di sanggar. Nah, ini bagian juga dari promosi. Dan alhamdulillah sampai hari ini ternyata responnya cukup baik, bahkan beberapa instansi vertikal juga ikut memanfaatkan itu, karena ini sangat terbuka, free, kemudian ada di tengah kota, dilihat banyak orang, sehingga untuk promosi juga menjadi mudah. Yang kami siapkan hanya kami siapkan izinnya, kami siapkan peralatan dasarnya, selebihnya silakan. Jadi kalau mau berkreativitas nggak usah mikir izin, itu urusan kami. Nah, tinggal main aja. Dan ini alhamdulillah udah 1 tahun. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan beberapa tempat kita akan buka lagi sehingga tadi Pak, tamu kita nggak bingung kalau malam mau jalan-jalan kemana. Baiklah, jadi bisa kedepannya nanti bisa lebih grow up lagi ya Pak ya. Baiklah, kemudian saya melangkah ke Pak Hestu. Yang dengan eventnya yang akan digelar nih oleh Bank Indonesia. Wah, kasih tahu dong Pak, kita nih sahabat Pilar juga di luar sana pengen tahu banget. Pak Hestu, silakan. Jadi mungkin ini merupakan salah satu program dalam rangka mendukung pariwisata juga ya Pak Agus. Kami di Bank Indonesia Cirebon punya kegiatan event tahunan yang kita sebut dengan Ciayu Banyak Kuning Entrepreneur Festival. Wow, Chef. Dan tahun 2023 ini adalah ini sejak tahun 2016 Mbak Mira. Dan ini berarti sudah tahun ke-7. Gimana memang kegiatan ini juga sama tadi kalau kaitan dengan pariwisata juga mendukung program pemerintah Gernas BBI Bangga Buatan Indonesia dan Gernas BBWI Bangga Berwisata di Indonesia saja. Nah, kaitannya dengan kegiatan ini, salah satu yang mungkin kalau kaitannya dengan pariwisata nanti pada saat opening ceremony, nanti akan diadakan penandatangan MOU antara pemerintah daerah kota Ciayu Banyak Kuning, terutama diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi dari Disbudparnya Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Indramayu dan Kuningan akan menandatangani MOU mengenai kesepakatan untuk bagaimana kita mengembangkan pariwisata secara kebersamaan. Jadi tidak lagi masing-masing. Jadi salah satu agendanya dalam open ceremony nanti ada penandatangan. Ini salah satu upaya kami dalam rangka untuk mendukung pariwisata. Tentunya walaupun ini adalah kerjasama antar pemerintah daerah Kota Kabupaten Ciayu Banyak, kami dari Bank Indonesia akan penuh hati untuk mensupport dan mendukung pengembangan pariwisata karena memang sangat penting dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya di Ciayu Banyak Kuning. Jadi besok acaranya ini Mbak Mira, chef kita ini tahun ini akan berlangsung besok tanggal 21 sampai 23 Juli. 21 sampai tanggal 23 jadi Juli. Jumat siang kita buka sampai dengan hari Minggu malam bertempat di Grage Mall Cirebon. Wow ya, pastinya akan ada banyak kemeriahan dan banyak selain acara. dari yang penting-pentingnya itu tadi penandatanganan ya. Jadi memang kegiatan ini multi sektor Mbak. Jadi bukan hanya sektor pariwisata, salah satu pariwisata kami ada MOU pariwisata Dinas Ciayu Banyak Kuning, ada juga MOU mengenai pemberian sertifikat halal buat para UMKM kita. Juga ada penandatanganan kerjasama antar daerah dalam rangka untuk ketahanan pangan. Juga ada business matching, pembiayaan bagi para UMKM. Keren sekali memang Bank Indonesia dan iya nih juga pemberian bantuan sosial juga ke beberapa pihak-pihak kita menggunakan. Dan banyak lomba juga. Kita banyak lomba di Mbak Mira nih. Ada lomba nih, ada lomba stand up comedy, ada lomba memuar buat anak-anak, ada lomba wirausaha muda syariah.
Dan untuk yang para penggiat kopi ada lomba latte art juga. Wow. Nanti juga akan kita selenggarakan di sana. Luar biasa. Dan terkait dengan kita mengembangkan ekonomi syariah. Kita juga ada lomba modest yang desainer. Ada lomba hadroh juga karena di sini banyak pesantren. Ada lomba dakwah dan juga ada lomba-lomba lainnya. Termasuk juga dalam sektor pariwisata Pak Agus juga nanti kita koordinasi Pak. Ini permintaan Bu Wali. Kita akan ada lomba foto kampung Arab Pak. Karena beliau ingin mengembang kampung Arab. Jadi kita masyarakat untuk foto nanti kita lombakan hasil foto di kampung Arab. Nah itu nanti kita lombakan. Di samping juga ada beberapa kegiatan-kegiatan. Nanti hari Minggu pagi Mbak Mira suka masak gak? Saya masak suka. Bukan masak nih. Tahu seblak gak? Seblak. Oh iya. Kita akan menghadirkan duta seblak Indonesia, Mas Rafael Tan ya. Kita hadirkan yang dari sekarang Minggu. memang Seblak aja ada dutanya. harus biar ke arah yang benar Pak. Seblaknya. Nanti ada Zumba juga. Dan juga nanti ada City Tour sepeda dan kolaborasi Cirebon History. Ini akan mendatangi beberapa tempat bersejarah termasuk kantor kami di Bank Indonesia di Yosudarso itu sebetulnya heritage. Wah itu Instagramable sekali Pak. Apalagi kalau senja mau ke malam Pak itu aduh udah cantiknya Bank Indonesia ya. Betul. Jadi nanti masyarakat silakan untuk kita sama-sama untuk melihat jejak-jejak histori dari beberapa tempat termasuk di kantor Bank Indonesia Cirebon. Dan juga tadi disampaikan ada belanja kris Rp1 Mbak. Jadi nanti ada belanja satu. Jadi sebetulnya gratis, cuman kami ingin mensosialisasikan bagaimana masyarakat terbiasa untuk membayar mengenal kemudian terbiasa ya Pak ya. Dan juga dalam ekonomi syariah juga membutuhkan ada masyarakat ekonomi syariah di Kota Cirebon. Dan juga tidak lupa setiap kegiatan ini kami juga mengundang artis-artis nasional. Pastinya tahun lalu kan kita ngundang Ben Wali ya. Kemudian tahun ini kebetulan ini agak-agak sedikit milenial banget nih. Kita akan mengundang di hari Sabtu malam penyanyi Budi Doremi. Dan pada minggu malam kita mengundang artis para milenial. Kalau saya kan mungkin nggak mau milenial Pak ya. Kolonial Pak. Kolonial itu Fabio Aser. Wow ya pastinya. Dan kita hadirkan dan nanti juga ada juga lokal artis sih kita juga ngundang kalau kenal Project Q. Iya. Project Q kita juga bisa. Itu juga lumayan sering dengan Pilar Radio ya. Jadi Jumat sampai Minggu di Gerage Mall monggo silakan Mbak kalau mau ikut lomba ataupun juga nonton artisnya monggo silakan. Waduh. Jadi kegiatan ini adalah merupakan kegiatan kami tahunan mudah-mudahan seluruh sektor tadi ya dengan mengangkat tema eco green, eco ekonomi dan segala macam sustainable economy. Mudah-mudahan kegiatan CEF ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa meningkatkan, menggairahkan perekonomian Kota Cirebon khususnya dan juga Ciawi Majakuning dan mudah-mudahan seluruh masyarakat Cirebon bisa mendukung kegiatan ini dengan lancar, sukses. Amin. Baik, jangan lupa catat tanggalnya Sobat Pilar mulai dari besok ya tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 nikmati CEF atau CEF Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival dari Bank Indonesia tentu saja dan didukung sepenuhnya oleh Disbudpar Kota Cirebon ya Masya Allah. Dan terakhir sebagai conclusion, sebagai penutup yang ingin disampaikan untuk sahabat Pilar di luar sana dari Pak Agus maupun dari Pak Hestu, mangga dipersilakan untuk tema peran sektor pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai kata penutup. Ini kata penutup ini panjang nggak boleh? Boleh. Boleh. Saya masih nggak apa-apa. Karena gini, kami mohon doa tentunya dari seluruh sahabat Pilar dan masyarakat Cirebon. Kalau saya sebut Cirebon itu bukan cuma kota Cirebon tapi sudah Ciawi Majakuning. Ikhtiar kami adalah insya Allah di bulan Agustus tanggal 28, 29, 30 ini kami akan mempromosikan Cirebon di Jogja. Kita kerjasama dengan PHRI. Jadi kita gantian, jangan kita aja yang ke Jogja, tapi orang Jogja nanti kita tarik ke Cirebon ya. Kemudian di Oktober juga ini ada event yang cukup besar. Kita akan bikin travel mart. Nanti tempatnya di kota dan skalanya mungkin nasional. Kita juga kolaborasi dengan pihak kementerian. Dan untuk tahun ini Big Bang-nya ada di Desember. Insya Allah nanti kita akan buat namanya investment forum. Bagaimana kita mencoba membawa investor bukan cuma dari Indonesia tapi dari beberapa negara. Akan kita bawa ke Cirebon untuk supaya Cirebon bisa mendunia. Terakhir mungkin juga kami mohon doa restu juga untuk tahun depan. Kita sedang ada 2 ikhtiar yang
sedang dan terus kita lakukan. Pertama adalah tadi yang disampaikan, insya Allah tahun depan juga salah satu kekuatan Cirebon, akulturasinya kita akan membentuk Kampung Arab Panjunan. Wow, iya betul. Dan kemarin saya baru selesai juga mendampingi pemilik ex gedung British American Tobacco, BAT. Alhamdulillah proses dengan kecagar budayanya kita sudah final. Wah, Masya Allah. Sudah selaras antara aspek perlindungan cagar budayanya dengan aspek kemudian di sektor pariwisatanya. Insya Allah tahun depan itu menjadi momentum 100 tahun gedung BAT dan itu akan tahun depan ya? Iya, kan di sana anno 1924. Nah, sekarang di 2024. Betul, iya. Insya Allah antara Agustus sampai November itu sudah bisa dinikmati oleh umum. Pastinya Bank Indonesia juga siap mendukung ya. Halo, karena ini bagian dari kota pusaka itu ya. Iya betul sekali. Dan boleh dari Pak Hestu mungkin yang ingin disampaikan sebagai penutup dari Bank Indonesia selaku perwakilan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Oke, baik, singkat saja Mbak Mira ya. Jadi pertama terima kasih atas kesempatan ini untuk para sahabat Bilar. Ya. Dan seperti saya bilang tadi bahwa memang sektor pariwisata kita sepakat ya bahwa sektor pariwisata ini memiliki peranan penting dalam perekonomian karena tadi memberikan multiplier effect yang cukup besar kepada sektor-sektor lain. Oleh karena itu kami dari Bank Indonesia tentunya memiliki berharap adanya pengembangan sektor pariwisata dengan 3 jargon Mbak, yaitu KISS. Yang pertama adalah kita harus sama-sama membangun suatu komitmen. Komitmen yang harus bersama, harus kuat Mbak. Kalau ada komitmen saya rasa kita agak sulit untuk mengembangkan. Komitmen yang kedua adalah inovasi. Karena sekarang di era teknologi sekarang mau tidak mau inovasi lah yang paling unggul. Siapa yang paling unggul adalah yang paling inovatif di antara yang lain. Dan yang ketiga, yang penting juga ini yang terakhir adalah S, adalah sinergi. Saya yakin mungkin juga kami di Bank Indonesia apalagi nggak mungkin jalan sendiri, Pemda juga atau Pemkot sendiri, kita harus sama-sama bersinergi dan berkolaborasi. Mudah-mudahan dengan KISS pengembangan sektor pariwisata makin maju dan mampu untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Cirebon khususnya dan Ciayu Mayakuda. Amin ya robbal alamin. Dan semoga Pilar Radio bisa dilibatkan dalam event-event untuk dari selanjutnya nih Pak, Disbudpar dan juga Bank Indonesia siap mendukung kita insya Allah ya. Terima kasih banyak hatur nuhun untuk sekali lagi Pak Hestu Wibowo selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dan juga Pak Agus Sukmanjaya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Cirebon. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama dan gelarnya. Terima kasih untuk kunjungannya. Sampai ketemu di event-event selanjutnya. Jangan lupa Pilar Radio ya Pak ya. Baik, selamat sore Bapak. Dan sahabat Pilar, demikianlah Talk Slow untuk hari ini. Kita talk tapi slow sudah bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Cirebon. Talk slow, kita talk tapi slow.